Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali lewat channel pribadi saya melalui program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita melanjutkan pelajaran berseri dengan judul besarnya Orang Kristen Harus Tahu. Kenapa? Karena jika kita ada sesuatu istilah-istilah tertentu yang kita tidak mengerti artinya, saya khawatirkan Anda akan mengalami kesulitan sama seperti ketika saya masih baru menjadi orang Kristen. Ada sepotong-sepotong yang saya tidak memahami, akhirnya total hampir seluruh khotbah yang semestinya menjadi berkat untuk saya, ada banyak yang terhilang gara-gara ada istilah-istilah tertentu yang saya tidak mengerti. Untuk itu, saya diingatkan oleh karena masa lalu, Tuhan inginkan saya membuat video ini agar supaya bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang sedang memiliki iman kepada Tuhan, agar supaya api Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu sekalian itu boleh selalu berkobar-kobar. Anda semakin senang dan gemar untuk menyelidiki firman Tuhan ini, agar supaya iman Bapak Ibu boleh semakin bertumbuh dan teguh di dalam kehidupan saudara. Saudara, ada istilah dilahirkan kembali. Nah saudara, kita baca lebih dulu Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat ke-5 lebih dulu. Judulnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Ini adalah perbincangan ketika Nikodemus datang menjumpai Tuhan Yesus pada malam hari. Siapa Nikodemus? Adalah orang yang sudah berusia cukup lanjut, punya kedudukan tinggi di bagian agama. Dia ini termasuk orang yang berpengaruh, orang yang pangkat, tokoh-tokoh agama. Nah, saudara, kita saksikan lebih dulu ayat 3 sampai dengan ayat 5. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, tentunya membuat Nikodemus yang adalah tokoh agama, yang setiap hari juga belajar tentang Alkitab, dan dia dipandang oleh masyarakat, dia adalah orang yang mengerti tentang kitab suci, menjadikan keterangan Tuhan Yesus itu buat dia bingung. Kenapa orang harus dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin Tuhan, aku yang sudah tua harus dilahirkan kembali? Bisakah aku dimasukkan kembali ke dalam rahim ibuku? Nah saudara, di situ
Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, lahir kembali itu ternyata harus dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus dilahirkan dari air dan roh. Nah saudara, kita mau ungkapkan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena setiap orang semuanya mendambakan besok kalau mati dipanggil Tuhan, menghadap kepada Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya dibenarkan dan diberkati dengan kasih karunia ini mendapatkan sorga, masuk dalam kerajaan Allah. Nah saudara, apa yang dimaksud di situ? Sebab yang dilahirkan dari daging adalah daging, katanya. Saudara, dilahirkan dari air dan roh itu maksudnya apa? Saudara, kita mau lihat bagian bacaan yang lain, yaitu yang ada di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, bacaan yang baru saja saya bacakan ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang kebetulan ketika Tuhan Yesus istirahat di sumur tadi, perempuan ini datang untuk mengambil air. Kemudian obrolan dengan Tuhan Yesus berkata, kamu kalau minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi coba kamu minum air yang akan kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan air yang kuberikan itu akan memancarkan aliran-aliran air hidup ini tadi di dalam kehidupanmu. Maka perempuan itu suka, Tuhan berikan air itu kepadaku. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan air itu tadi? Saudara, air yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak lain adalah firman. Firman Allah yang akan diberikan. Kemudian jika firman itu ada di dalam hatimu, maka firman ini tadi akan sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ketika kita menerima air, yaitu firman Tuhan tadi, itu akan menjadi sumber mata air di dalam hati kita yang senantiasa memancarkan aliran-aliran yang memancar sampai pada hidup yang kekal, aliran-aliran air kehidupan, sehingga orang akan melihat bahwa di dalam hidup saudara dan saya ternyata ada Yesus Tuhan yang hidup di dalam kita. Itulah maksudnya, sehingga kita menyimpulkan firman itu siapa? Air itu adalah firman. Ternyata. Nah saudara, kita masih belum puas sebelum kita tahu yang dimaksud air itu siapa. Kita buka lagi Yohanes pasal yang ke-7. Bapak Ibu boleh catat. Ayat 37 sampai dengan 39. Judulnya air sumber hidup. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kata-kata ini sama dengan ayat 14
dari Yohanes pasal yang keempat tadi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, sama dengan ayat 38 Yohanes pasal 37, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu adalah Roh Kudus. Saudara, berarti kita simpulkan lebih dulu yang dimaksud dalam bacaan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, air itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Jika saudara menerima Yesus Kristus Tuhan dan dia boleh tinggal di dalam saudara dan saudara ada di dalam dia, maka di dalam hidup kita akan memancar aliran-aliran air kehidupan, di mana semua mata akan menyaksikan hidup saudara dan hidup saya, ada Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang sesungguhnya yang Tuhan mau lakukan, bahwa engkau akan dijadikan oleh dia seperti ciptaan yang semula, yaitu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita akan dijadikan sama seperti role model hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu akan keluar aliran-aliran air kehidupan, menjadi sumber mata air yang keluar aliran-aliran kehidupan sampai kepada hidup yang kekal, di mana semua mata akan menyaksikan di dalam hidup saudara dan hidup saya ada Yesus Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat sekarang, air, apakah betul air itu adalah Tuhan? Saudara, bacaan di Perjanjian Lama, saya ngajak saudara pada Yeremia pasal yang kedua. Ayat 13 berbunyi demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, hanya huruf besar, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara, di situ dikatakan oleh Nabi Yeremia, mereka meninggalkan aku, meninggalkan Tuhan yang adalah sumber air yang hidup. Saudara, berarti air ini menunjukkan kepada jati diri Yesus yang adalah Kristus. Saudara, kita lihat lagi Yeremia pasal 17. Ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Nah saudara, berarti kita semakin tahu semakin mengerucut bahwa yang disebut air kehidupan itu adalah Yesus Kristus Tuhan, jati diri Kristus itu sendiri. Saudara, kita satu lagi ada di dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah saudara, air hidup sumbernya adalah Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa orang harus dilahirkan kembali? Karena Alkitab menulis
di dalam perbincangan percakapan dengan perempuan Samaria tadi, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa dia adalah sumber air kehidupan. Di dalam percakapan dia dengan Nikodemus, dia berkata bahwa orang harus dilahirkan kembali dan dilahirkan dari air dan roh. Kenapa? Karena dia lanjutkan di dalam bacaan ayat 6 dan ayat 7 Yohanes pasal yang ketiga, dia berkata demikian. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah saudara, kenapa? Karena ketika orang belum terima Tuhan Yesus, dia lahir dari daging, akan ada begitu banyak sifat-sifat kedagingan, hidup di dalam kedagingan yang menghasilkan begitu banyak dosa. Sehingga dosa-dosa itulah yang akan membuat orang ini menjadi binasa. Oleh karena itu dia berkata, yang lahir dari daging adalah daging, tetapi yang lahir dari roh adalah roh. Oleh karena itu, setiap orang harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Dan kita tahu, air menunjuk kepada pribadi Kristus Yesus. Roh bicara tentang Roh Kudus. Karena tadi kita sudah buktikan, roh yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39 adalah Roh Kudus, karena di situ dikatakan ada ayat penunjuknya, kalimat yang menunjukkan, yaitu yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya, yaitu saudara dan saya dan semua umat manusia yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dia belum mati di atas kayu salib, kemudian dia belum dibangkitkan pada hari ketiga. Dimuliakan itu maksudnya yaitu dari kematian, kemudian dia bangkit kembali hidup, itu dimuliakan pada hari yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan yang dia seringkali sampaikan kepada para murid-muridnya. Saudara, sekarang kita koreksi lagi lewat Yohanes pasal 7 ayat 39 tadi. Kita mau lihat bacaan yang lain, saudara. Saudara, kita lihat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 dulu. Ayatnya yang keempat, ternyata terkait dengan bacaan tadi, ya, terkait bacaan tadi. Kalau kamu minum air yang tak berikan, maka itu akan menjadi sumber mata air di dalam hatimu, di dalam dirimu, sehingga akan memancarkan aliran-aliran air kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Itu menunjuk kepada jati dirinya. Ternyata apa, saudara? Jika engkau dan saya adalah orang yang mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, inilah yang dia lakukan dan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, dan aku, huruf besar, Yesus, di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, ternyata Tuhan suka saudara ditinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita, di dalam diri saudara. Inilah yang dimaksud, sehingga ketika saudara menerima dia, maka ini akan menjadi sumber mata air yang senantiasa memancarkan aliran-aliran air kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Sehingga oleh karena dia tinggal di dalam kita, maka kita berperilaku seperti Kristus, dan orang melihat di dalam hidup saudara dan saya ada Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat yang lain, Yohanes pasal 15 ayat 26 berkata demikian. Silakan dicatat, Yohanes 15 ayat 26.
jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus tadi, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, Roh Kudus yang kuutus nanti datang kepadamu, dia akan menjadi penolong saudara dan saya, dan Roh Kudus itu akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Yaitu Roh Kudus senantiasa menolong saudara dan saya, mengingatkan setiap firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga ketika kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, Roh Kudus yang kasih tahu, jangan, ini berdosa. Kenapa? Karena Roh Kudus memang diutus oleh Tuhan Yesus menyertai kita, menolong kita. Tetapi sebaliknya, ketika ada perbuatan baik yang kita lalai untuk melakukan, Roh Kudus yang mendorong. Kenapa kamu tidak lakukan perbuatan baik ini? Kenapa kamu tidak lakukan janda miskin ini untuk menolong dia dan lain sebagainya? Saudara, Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai dengan 15 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang terima Roh Kudus, yang menyerahkan hidupnya Tuhan, aku pimpinlah. Engkau bukan lagi menjadi tamu saja, tetapi engkau menjadi Tuan dan Tuhan atas hidupku, maka engkau akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, dan engkau akan mengetahui hal-hal yang akan datang. Nah saudara, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan senantiasa memberitakan kepada saudara dan saya dari apa yang Roh Kudus terima dari Tuhan Yesus. Karena itu dia disebut sebagai roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur yang selalu menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Saudara, lewat kata-kata Tuhan Yesus yang seperti itu tentang hal-hal surgawi, membuat Nikodemus yang sudah tua dan punya jabatan tinggi itu pun jadi bingung. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang tahu bagaimana dia membuat orang itu bisa mengerti. Oleh karena itu, oleh Tuhan Yesus disederhanakan. Dan dia berkata, aku bicara seperti ini membuat kamu bingung. Hal-hal yang jasmani saja membuat kamu bingung. Bagaimana mungkin engkau bisa mengerti jika aku berkata tentang hal-hal surgawi? Oleh karena itu, lihat, oleh Tuhan Yesus disederhanakan lewat ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Artinya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan berbuat kebenaran, berarti engkau datang kepada terang. Tetapi kalau engkau berbuat dosa, suka dengan kejahatan, engkau suka dengan kegelapan, engkau suka dengan perbuatan dosa, berarti engkau membenci terang. Siapa yang mau datang kepadaku, berarti adalah orang yang datang kepada terang, melakukan kebenaran. Tetapi siapa yang suka dengan perbuatan dosa, dia akan melakukan perbuatan dosa dan dia membenci kepada terang. Oleh karena itu saudara, biarlah pelajaran kita di video yang kedua tentang dilahirkan kembali bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan berjumpa dengan video yang lain
yang harus kita ketahui juga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.